Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan soal-soal tentang limit trigonometri untuk uji kompetensi 1-2 mengenai aplikasi limit trigonometri. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas sedikit tentang bentuk limit yang kalau kita jumpai bentuk seperti ini, kita sebut sebagai nilainya sama dengan nilai turunan. Jadi, sebagai tambahan atau mengingat kembali tentang turunan ya, apabila suatu fungsi kita anggap fx yang kita tuliskan sebagai sin ax misalkan, maka bentuk turunannya itu adalah sama dengan a cos ax. Kemudian kalau dalam bentuk cos ax, maka nanti turunannya itu sama dengan negatif a sin x. Kemudian kalau dalam bentuk tangan ax ya, maka kita peroleh turunannya itu sama dengan a dikali sekant kuadrat ax. Materi mengenai cara mendapatkan turunan dari fungsi trigonometri ini akan kita berikan dalam video terpisah. Nanti mungkin saya tampilkan di deskripsi, bisa kamu pelajari. Nah, di sini kita perhatikan disebutkan bahwa seseorang melemparkan bola ke arah yang dituju. Jika persamaan gerak bola itu dinyatakan oleh S sama dengan 15 cos 2t, dengan S adalah jarak yang dinyatakan dalam meter, maka kecepatan sesaat dari benda itu pada waktu tepat T detik dinyatakan oleh Vt sama dengan limit delta T menuju 0, fungsi S tambah St tambah delta T dikurang St per delta T ya. Hitunglah kecepatan sesaat dari bola itu pada waktu tepat V per 4 detik. Jadi yang kita ingat kaitannya dengan aplikasinya tentu dalam bidang fisika ya. Apabila suatu benda diberikan fungsi S-nya, maka kalau diturunkan itu menjadi fungsi kecepatan dan diturunkan lagi menjadi fungsi percepatan. Jadi apabila S-nya itu sama dengan 15 cos 2t, dalam kita masukkan ke fungsi limit ini, maka V-nya sama dengan limit 15 cos 2t tambah 2 delta t dikurang 15 cos 2t per delta t. Ini ada limitnya ya, berarti V sama dengan limit seharusnya untuk delta t menuju 0. Nah, bentuk ini bisa kita langsung hitung dengan menggunakan konsep turunan. Mau dijabarkan juga boleh, namun di video ini saya lebih menekankan ke hasil ya. Jadi kita akan gunakan dengan metode turunan saja. Jadi dalam hal ini A-nya adalah angka 2. Kalau kita perhatikan bentuk cos AX ini, maka kita peroleh min A sin X ya. Jadi kita kalikan ke depan jadinya 30. Maka kita peroleh sebagai minus 30 sin 2T. Maka kita peroleh persamaan V-nya itu dalam bentuk min 30 sin 2T. Dan T-nya diberikan adalah pi per 4. Maka V-nya menjadi minus 30 dikali sin 2 dikali pi per 4. Jadinya adalah negatif 30 kali sin pi per 2, berarti sin pi per 2 itu adalah 1, maka jawabannya adalah negatif 30. Kalau kita perhatikan satuan dari si S ini dinyatakan dalam meter, maka si V-nya dalam satuan meter per second. Kemudian kita lanjut ke soal kedua. Seorang pengendara motor mengendari motornya dari arah Bandung menuju Sumedang. Persamaan gerak pengendara motor ini dinyatakan oleh S sama dengan 30 sin 2T, dengan ST adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam menit. Tentukan kecepatan pengendara motor tersebut pada saat T sama dengan 30 menit. Jadi dari S sama dengan 30 sin 2T, kita bisa merumuskan V itu sebagai limit delta T menuju 0 dari 30 sin 2T tambah 2 delta T dikurang 30 kali sin 2T per delta T. Kemudian dengan menggunakan konsep turun tadi bisa kita tuliskan ini hasilnya adalah kita kalikan 2 kali 30 ya. Jadi 60 cos 2T. Kemudian V-nya sama dengan 60 dikali cos 2 kali T-nya 30. Yang perlu saya tekankan adalah bahwa umumnya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan waktu dan trigonometri itu dalam bentuk radian ya. Jadi kalau tidak disebutkan misalnya dalam bentuk radian, itu menggunakan contohnya di soal nomor 1 tadi menggunakan satuan pi ya, jadi pi per 2, pi per 4 dan sebagainya. Jadi kalau kita asumsikan dengan menggunakan radian ini tentunya 60 radian bukan sudut istimewa. Jadi sepertinya ini seharusnya ada
keterangan misalnya seperti ini, ada derajatnya. Jadi kalau dia dalam derajat baru kita bisa gunakan cos 60 itu nilainya setengah. Kita anggap saja seperti itu maksud dari si pembuat soal. Jadi V-nya sama dengan 60 dikali cos 60 berarti setengah, maka adalah 30. Nah, kita perhatikan satuannya di mana kadang-kala satuannya cukup menjebak ya. Jadi kalau dalam S-nya itu adalah dalam meter, T-nya adalah menit, maka kecepatannya bukan meter per second ya, tapi meter per menit. Maka jawabannya seperti ini. Kita lanjut ke soal berikut. Jarak S yang ditempuh dalam waktu T detik oleh benda yang jatuh dinyatakan oleh ST sama dengan 10 sin 4T. Tentukan kecepatan dan percepatan jatuhnya pada saat A, T sama dengan 0 detik, dan B sama dengan T-nya sama dengan pi per 12 detik. Jadi dari S sama dengan 10 sin 4T, maka V-nya itu adalah turunan dari si S ini. Kita kalikan 4-nya ke depan. Jadi 40 cos 4T. Kemudian untuk mendapatkan percepatan A-nya itu kita turunkan lagi dari si V-nya. Kita kalikan yang ke depan. Jadi 4 kali 6, 40 adalah 160. Cuma turunan dari cos adalah negatif sin ya. Jadi 160-nya kita berikan angka negatif sin 4T. Maka untuk yang A, V-nya itu sama dengan kita menggantikan T-nya 0. Berarti 40 dikali cos 4 kali 0. Berarti nilai cos 0 itu adalah 1. Maka V-nya sama dengan 40. Dalam satuan meter per second, meter per detik. Kemudian nilai A-nya sama dengan minus 160 sin 4 kali 0. Sin 0 itu adalah 0, maka jawaban A-nya itu adalah sama dengan 0 meter per second kuadrat. Sementara untuk jawaban yang B, V-nya itu sama dengan 40 dikali cos 4 dikali pi per 12. Jadi pi per 3 itu 60. Nilainya adalah setengah, berarti sama dengan 20 meter per second. Sementara untuk yang percepatannya adalah minus 160 dikali sin dikali 4 pi per 12, berarti ini nilainya adalah sin 60 setengah akar 3, jadi min 160 dikali setengah akar 3, jawabannya adalah negatif 80 akar 3 meter per second kuadrat. Kita lanjut ke soal berikut. Perpindahan sebuah partikel pada saat T detik diberikan oleh fungsi ST sama dengan 10 sin 2T, dengan ST adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Tentukan kecepatan partikel pada saat ada 4 waktu yang diberikan. Jadi kita tuliskan dulu S-nya sama dengan 10 sin 2T. Dengan menggunakan konsep limit tadi, dengan turunan juga boleh, maka kita akan peroleh V-nya itu sama dengan 2 dikali 10 menjadi 20 cos 2T. Dari sini kita langsung masukkan masing-masing untuk yang A, B, C, D ya. Yang untuk A-nya adalah V sama dengan 20 dikali cos 2 kali pi per 4. Jadi pi per 2 itu cos 90 nilainya 0. Maka jadinya 20 dikali 0 sama dengan 0 meter per second. Untuk yang B, V-nya sama dengan 20 dikali cos 2 dikali sepertiga pi per 3 berarti ya. Berarti pi per 3 itu 60 dikali 2 adalah 120. Cos 120 nilainya min setengah. Jadi 20 dikali min setengah, jawabannya adalah min 10 meter per second. Untuk yang option C, V-nya sama dengan 20 dikali cos 2 dikali 2 pi per 3. Berarti ini sama dengan cos 240. Nilainya juga min setengah. Berarti 20 dikali min setengah sama dengan min 10 meter per second. Yang bagian D, T-nya adalah pi, berarti V sama dengan 20 kali cos 2 dikali pi, berarti cos 360. Nilai dari cos 360 adalah 1, maka jawabannya adalah 20 dikali 1 sama dengan 20 meter per second. Itu jawaban untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir untuk uji kompetensi 1-2 ini. Kita perbesar sedikit. Sebuah partikel menempel pada pinggir sebuah roda. Jika roda tersebut berputar, maka posisi partikel tersebut diberikan oleh fungsi ST sama dengan 3 sin 2T ditambah 1, dengan ST dinyatakan dalam meter dan T dinyatakan dalam detik. Tentukanlah kecepatan partikel pada saat diberikan 4 waktu. Jadi ST-nya sama dengan 3 sin 2T ditambah 1, maka nilai VT-nya itu sama dengan kita kalikan 2 kali 3 jadi 6
cos 2T, nilai dari 1 ini diturunkan menjadi 0, berarti tidak usah lagi ya. Maka nilai VT-nya yang ini, yang kita gunakan untuk menjawab yang A, B, C, D. Jadi kita gunakan untuk yang A, berarti V-nya sama dengan 6 dikali cos 2 dikali 0. Cos 0 itu nilainya 1, maka jadi 6 dikali 1 sama dengan 6. Satuannya adalah meter per detik, meter per second. Yang bagian B, V-nya sama dengan 6 dikali cos 2 kali 3pi per 4. Berarti sama dengan 6 dikali cos, kalau kita hitung 3pi per 2, berarti itu sama dengan 270. Cos 270 nilainya adalah 0 ya. Jadi kita gantikan angkanya 0. Berarti nilai 0 meter per second. Kita lanjut yang C, V-nya sama dengan 6 dikali cos 2 kali pi per 2. Cos pi berarti cos 180 nilainya min 1. 6 kali min 1 sama dengan minus 6 meter per second. Yang bagian D, V-nya berarti 6 dikali cos dikali 2. Ini cosnya 2pi berarti ya. Jadi cos 360 nilainya 1. 6 dikali 1, jawabannya adalah 6 meter per second. Jadi demikian pembahasan dari latihan soal-soal limit di uji kompetensi 1-2, aplikasi tentang fungsi limit trigonometri. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami soal-soal tersebut. Kalau suka dengan video pembahasan kita, dukung kita dengan memberikan tombol like dan share kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa juga subscribe akun channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video-video pembahasan dan materi yang lain. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.